Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita bertemu dalam pertemuan kedua kajian mabadi ilmu usul fikih yang diambil dari kitab Al-Imla ala Syarah Al-Mahalli lil Waraqat fi Usulil Fiqh karya Dr. Amjad Rashid. Dan ini adalah semacam hasyiah untuk kitab Syarah Al-Waraqat karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Namun yang kita baca bukan hasyiah atas syarahnya, tapi hanya pengantar ya dari kitab ini berupa mabadi ilmu usul fikih. Baik, dan di pertemuan kedua ini kita akan mulai membahas al-mabda'ul awwal, pokok yang pertama, yaitu definisi usul fikih. Hanya saja karena beliau hafizahullah ta'ala membahas had usul fikih ini dengan cukup panjang lebar, maka kita akan bagi dalam beberapa pertemuan ya, dalam beberapa pertemuan. Jadi al-mabda'ul awal haddu usulil fiqh kita akan bagi menjadi beberapa bahasan atau menjadi beberapa pertemuan. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syaikh ad-doktor Amjad Rashid hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mabda'ul awal haddu usulil fiqh. Mabda' pertama atau pokok pertama definisi usul fikih. Usulul fiqhi laqabun li'ilmin min ulumis syari'ati. Usul fikih adalah laqab, nama bagi satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Nama untuk satu cabang ilmu bagi atau satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Wa huwa fil asli murakkabun idhafi min juz'aini. Dan ia secara asalnya sebelum menjadi laqab dan alam ya untuk cabang ilmu tertentu, ia sebenarnya adalah murakkab idhafi ya, gabungan kata yang membentuk idhafah mudhaf ilaih yang terbagi menjadi dua bagian ya, bagian pertama mudhaf, bagian kedua mudhaf ilaih. Awalihima yang pertama ya, atau bagian yang pertama yaitu usul, dan ia adalah jam'u aslin. Usulun dan dia adalah jamak dari asal. Watsani, dan bagian yang kedua adalah al-fiqhu, adalah fikih. Wahwa al-far'u, dan fikih ini adalah al-far'u, adalah cabang. Nanti kita ulas. Jadi di sini di awal pembahasan definisi usul fikih, beliau dan ini sebagaimana biasanya para ulama dalam mendefinisikan usul fikih, mereka mendefinisikan dulu ia sebagai tarkib idhafi ya, sebagai gabungan kata yang membentuk idhafah. Dan untuk memahaminya maka perlu memahami kata-kata penyusunnya. Dalam hal ini memahami kata usul dan memahami kata fikih. Nah, ini kemudian baru nanti dilanjutkan mendefinisikan usul fikih dalam bentuk atau sebagai nama khusus untuk cabang ilmu tertentu. Jadi tidak melihatnya lagi sebagai gabungan kata, tapi melihatnya sebagai nama
untuk cabang ilmu tertentu. Dan itu nanti di bagian akhir dari mabda awal ini ya. Nah, sedangkan di bagian awal ini beliau tadi sebagaimana umumnya ulama mendefinisikan dulu apa itu usul, apa itu fikih. Nah, beliau katakan wal murakkabu la budda fi ma'rifatihi min ma'rifati mufradatihi allati tarakkaba minha. Nah, murakkab gabungan kata untuk mengetahuinya ya, untuk memahami makna dari murakkab itu, maka perlu kita untuk mengetahui mufradatnya, mengetahui kata-kata yang menyusunnya. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk memahami usul fikih sebagai murakkab idhafi, maka kita perlu mengetahui apa itu usul dan apa itu fikih. Baik. Fal aslu, nah al aslu yang ia adalah bentuk tunggal dari usul ya. Usul ini jama', mufradnya asal ya. Mufrad sebagai perbandingan dengan musanna dan jama' ya. Adapun mufrad satunya yang beliau sebutkan di sini min ma'rifati mufradatihi, ini mufrad sebagai perbandingan dengan murakkab ya. Baik, fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Nah, al-asl ini maknanya adalah sesuatu yang selain dia, selain ia, itu dibangun di atasnya. Atau boleh dikatakan ia adalah pondasi dari sesuatu yang lain. Dia adalah dasar dari sesuatu yang lain. Dan ini adalah makna al-asl secara bahasa ya. Wa yusta'malu bi'iddati istilahatin fi kalamil ulama. Dan ia digunakan dengan makna istilahi yang beragam ya, yang bermacam-macam dalam kalam para ulama. Jadi para ulama menggunakan kata al-asl ini untuk beberapa pemaknaannya. Nah, di antaranya fayusta'malu bimakna. Nah, kata al-asl ini digunakan untuk makna yang pertama ad-dalil. Makna ad-dalil. Jadi al-aslu ay ad-dalil. Al-aslu adalah dalil. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka yaitu para ulama, al-aslu fil mas'alati, asal dari persoalan ini adalah al-kitabu was sunnatu, adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya adalah dalil dari persoalan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Misal kita katakan al-aslu fi wujubi as-saum. Qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ila akhiril ayah. Jadi asal dari wajibnya puasa adalah firman Allah dan seterusnya. Asal dari al-aslu fi wujubis shalah wa aqimus shalah. Dan lain-lain ya. Baik. Wahwal muradu huna, dan ia al-aslu dengan makna ad-dalil adalah yang diinginkan atau yang dimaksud di sini. Maksudnya dimaksud dalam pengertian usul fikih ya. Jadi usul fikih, nah usul itu artinya dalil. Usul fikih artinya dalil-dalil untuk fikih gitu. Nah, wahwal muradu huna fa usulul fiqhi adillatuhu. Ingat ini masih mengartikan usul fikih sebagai murakkab idhafi ya. Nah, usul fikih adalah dalil-dalil fikih ya. Dalil-dalil fikih. Fahiya ma yubna 'alaiha al-fiqhu. Ia adalah sesuatu yang fikih dibangun di atasnya. Sesuatu yang fikih dibangun di atasnya. Jadi dia pondasi bagi fikih. Dia dasar bagi fikih. Wa muqabilul asli al-far'u, dan lawan dari asal adalah al-far'. Asal ini pokok, far' ini cabang. Wa huwa ma yubna ala ghairihi. Dan al-far'u itu adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Ya, cabang tadi ya. Sesuatu yang dibangun
di atas yang lain atau dia bersandar kepada sesuatu yang menjadi pokoknya bagi dia. Wa huwa huna al-fiqh. Dan ia di sini adalah fikih. Jadi fikih ini al-far'u. Sedangkan usul fikih adalah al-aslu atau adillahnya. Fa innahu mabniyun ala usulihi. Nah, fikih itu dibangun di atas usul fikih. Dibangun di atas usulnya. Ay al-adillatu atau al-adillat, ya al-adillatu bisa. Atau bisa juga al-adillati. Ay al-adillatil khassati bihi al-mutakaffilu hadzal ilmu bibayaniha. Adalah dalil-dalil khusus yang ilmu ini bertanggung jawab untuk menjelaskannya, ya, untuk menjelaskan dalil-dalil khusus tersebut. Ya. Baik, dari sini kita sudah sedikit terbayang apa itu usul fikih ya. Meskipun untuk bisa memahami usul fikih dengan baik, nanti kita perlu melihat hadnya sebagai nama khusus ya untuk cabang ilmu tertentu yang nanti akan disebutkan di akhir al-mabda'ul awal ini. Namun dari sini kita sudah terbayang bahwa usul fikih itu adalah pondasi bagi fikih, ya, pondasi bagi fikih atau dalil-dalil bagi fikih, ya, dalil-dalil yang menjadi landasan bagi fikih. Baik. Nah, makna kedua atau penggunaan kedua untuk kata al-aslu adalah wal qaidatil kulliyah, adalah kaidah kulliyah, kaidah yang bersifat menyeluruh bagi setiap bagian-bagiannya, bagi setiap satuannya. Ka bunyal islamu ala khamsati usul. Seperti Islam dibangun di atas 5 pokok. Nah, maksudnya 5 kaidah kulliyah, ya. 5 kaidah kulliyah. Wa qaulihim, dan seperti perkataan para ulama, la darara wa la dirara, la darara wa la dirar, ya, tidak boleh menimbulkan darar baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dan tidak boleh menimbulkan darar baik secara mengawali lahirnya darar tersebut atau membalas darar dengan darar, ya. Yang perincian makna dari kaidah ini bisa dibaca di kitab-kitab qawaid fiqhiyah, ya. Nah, kaidah la darara wa la dirar adalah aslun min usulis syariah. Adalah salah satu pokok dari pokok-pokok syariat. Maksudnya adalah kaidah kulliyah. Salah satu kaidah kulliyah dari kaidah-kaidah kulliyah bagi syariat Islam. Makna atau penggunaan yang ketiga bagi kata al-aslu adalah ar-rujhan war-rujhani. Kaqaulihim al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Asal dari kalam itu adalah haqiqah. Ay ar-rajihu 'inda as-sami'i huwal haqiqah lal majaz. Artinya yang rajih ketika seseorang, ya, berbicara, ketika kita berbicara satu dengan yang lain, kemudian saya misalnya mengucapkan sekian kalimat, ya. Nah, maka bagi orang yang mendengarkan perkataan saya, lawan bicara saya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluar dari saya itu banyak mungkin dari lafaz, dalam hal ini bahasa Arab, ya. Banyak lafaz yang kita keluarkan itu mengandung beberapa kemungkinan makna. Ada makna yang memang merupakan makna bentukan dari bahasa itu sendiri. Dan ada juga makna yang kita dapatkan di luar itu, tapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa maknanya adalah itu, ya. Nah, artinya ada beberapa kemungkinan. Namun, ketika orang itu mendengar lafaz-lafaz tersebut saya ucapkan, maka yang langsung hadir pada dirinya maknanya adalah makna hakikah, dan dia tidak alihkan makna hakikah itu kepada makna majaz kecuali kalau ada qarinah, ya, ada indikasi-indikasi yang memang
membuat makna hakikahnya tadi tidak bisa dipakai. Namun selama itu masih bisa, maka itu yang dikuatkan. Makna hakikah itu yang dikuatkan ketika dia mendengar perkataan saya atau dia mendengar perkataan siapapun gitu ya. Termasuk perkataan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah itu maksudnya al-aslu fil kalami al-haqiqah. Dan itu artinya ar-rajih fil kalam al-haqiqah. Dan ini kaidah yang diterima oleh umumnya para ulama bahwa kalam meskipun dia mungkin mengandung makna hakikah dan makna majaz, namun tidak boleh kita langsung bawa lafaz tersebut atau kalam tersebut kepada makna majaznya selama makna hakikahnya masih bisa kita ambil atau masih bisa kita terima atau masih bisa kita gunakan. Baik. Nah, penggunaan berikutnya yang keempat adalah wasurati al-maqisi 'alaiha. Ya, surah yang dia dikiaskan atasnya, ya, yang dikiaskan atasnya. Kaqaulihim al-khamru aslun lin nabidh. Khamar adalah asal bagi nabidh. Ya. Sebagian ulama membedakan antara khamar dengan nabidh. Ya. Yang jelas kedua-duanya ini sama, ya, sama dari sisi memabukkan. Ya. Sama-sama memabukkan, namun sebagian ulama membedakan paling tidak dari sisi bahasa, khamar itu hasil fermentasi anggur. Sedangkan nabidh itu hasil fermentasi selain anggur. Nah, jadi di sini dikatakan al-khamru aslun lil nabidh. Khamar itu adalah asal yang dikiaskan kepadanya nabidh. Jadi nabidh itu dikiaskan kepada khamar. Nah, itu maksud dari asal di sini. Jadi ya kalau kita bicara ini kan persoalan kias ya. Makanya tadi yang dikiaskan. Nah, kias itu ada aslun, ada far'un, ada illah. Tapi kita tidak bahas terlalu detail tentang hal ini. Namun yang jelas yang ada disebutkan dalam nas itu adalah khamar. Nabidh tidak disebutkan di dalam nas. Namun memiliki sifat yang sama dengan khamar, yaitu sama-sama iskar, sama-sama memabukkan. Dan iskar itu adalah illahnya. Maka karena illahnya sama, hukumnya pun dianggap sama. Yaitu sama-sama haram untuk dikonsumsi. Nah, penyamaan hukum nabidh kepada hukum khamar ini namanya qiyas ya. Dan khamar itu adalah asalnya, sedangkan nabidh adalah fara'nya. Nah, asal itu adalah sesuatu yang kita kiaskan al-far'u kepadanya. Itu yang dimaksud di poin 4 ini. Fan nabidhu far'un fi muqabalati aslihi wa huwa al-khamar. Nah, nabidh adalah fara' bagi asalnya yaitu khamar. Ya. Baik, kemudian yang terakhir yang kelima wal mustashab, sesuatu yang dilazimi atau bisa juga kita maknai sesuatu yang tetap berlaku sebelum ada perubahan yang jelas atasnya. Ya. Kaqaulihim al-aslu at-taharah. Seperti perkataan mereka, al-asl itu at-taharah, suci. Liman kana mutatahhiran wa syakka fil hadas. Bagi orang yang sudah bersuci, sudah wudu dia misalnya ya. Dia sudah wudu, kemudian setelah selesai wudu, berlalu beberapa waktu, dia kemudian ragu apakah tadi batal wudunya atau tidak. Dia ragu apakah dia syak ya dalam hal ini muncul ketidakyakinan pada dirinya apakah tadi sudah batal wudunya atau tidak. Maka dikatakan al-aslu at-taharah. Artinya dia tetap dianggap dalam kondisi taharah sesuai keadaan awalnya dan tidak mengalami perubahan kecuali kalau ada bukti yang jelas bahwa dia memang sudah berhadas. Nah, ini adalah pemaknaan lain dari al-aslu. Baik, ini adalah makna dari al-aslu sebagai bagian pertama dari tarkib usulul fiqh ya. Dan nanti kita akan bahas tentang fikih dan ini cukup panjang ya. Apalagi beliau nanti akan
membahas juga ya, beralih membahas tentang hukum ya, hukum syar'i nanti. Baik, demikian dulu kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.